Assalamualaikum Pak Asbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal. Iya, Pak, bagaimana kabarnya ini Pak? Lagi suasana puasa ini Pak, di puasa pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah berikan kita kesehatan ya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Walau bulan suci Ramadan, tetapi saya masih dapat melaksanakan aktivitas Pak. Oh, alhamdulillah, masih kuat Pak ya. Selamat. Begini Pak, saya dengar Bapak nantinya akan melakukan coaching ya bersama dengan rekan sejawatnya. Iya, betul ini. Saya akan melakukan coaching bersama Pak Dedi Pak. Oh, dengan Pak Dedi, teman sekolahnya Pak ya? Teman sekolah rekan sejawat Pak. Oh ya, jadi terkait dengan Bapak nantinya akan melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat. Ini ada beberapa hal Pak yang perlu saya pertanyakan dulu sebelum Bapak melakukan coaching Pak. Yang pertama, kompetensi apa Pak nanti yang Bapak ingin kembangkan? Ya, jadi saya sebagai coach nanti dalam coaching, saya akan mengembangkan kompetensi saya. Kompetensi sebagai coach yaitu memiliki menjadi pendengar, hadir penuh, dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, jadi ada 3 tadi Pak ya kompetensi yaitu kehadiran penuh atau presence. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik nanti yang ingin diobservasi? Ya, secara spesifik itu saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Oh ya. Karena dengan pertanyaan berbobot itu saya dapat mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari coachnya Pak. Dapat menumbuhkan kompetensi diri coachnya. Oh ya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut itu? Iya, jika saya berhasil nanti dalam coachingnya itu mengembangkan kompetensi hadir penuh sebagai proses, mendengarkan, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berarti coachingnya itu saya dapat mendapatkan informasi yang jelas Pak dari dia. Saya dapat mendapatkan solusi dan juga bersama coachnya juga dia bisa mendapatkan ide-ide, menemukan solusi terhadap masalah yang dia dapatkan. Oke, wah, mantap Pak ini. Saya penasaran ini Pak, nanti setelah selesai pelaksanaan coaching bersama dengan rekan sejawatnya, jadi saya sampaikan ini Pak, nanti pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan mengamati tentang bagaimana sih pelaksanaan coaching yang bersama dengan rekan sejawat Bapak. Tapi namun sebelumnya saya bertanya dulu Pak, kapan ini sebenarnya coachingnya Pak dilakukan? Insya Allah besok Pak. Oh, besok? Besok. Oh iya, besok ya, jadi di jam pertama mungkin? Di jam pertama. Ya, jadi supaya saya bisa persiapkan diri untuk datang melihat secara langsung Pak. Ya. Baik Pak, mungkin sampai di sini untuk perbincangan kali ini. Dan mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan besok bisa pelaksanaan coaching bersama dengan rekan sejawatnya bisa berjalan dengan lancar Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya nih Pak, karena ini Bapak datang bulan puas jadi kita kosong-kosong nih Pak. Oh ya Pak, sudah. Mudah-mudahan kita lain kali Pak di pertemuan berikutnya, proses coachingnya saya siapkan itu Pak. Oh ya, oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Asbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Asbar. Syukurlah kalau begitu Pak Dedi. Mungkin di pertemuan ini ada yang mau disampaikan Pak? Iya, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya untuk bisa berdiskusi. Ada beberapa hal memang yang ingin saya diskusikan bersama Pak Asbar. Oh begitu ya. Apa yang Bapak ingin mau sampaikan? Terkait dengan pembelajaran saya Pak di kelas saya di pembelajaran matematika. Iya, jadi seperti apa itu Pak masalahnya di dalam pelajaran matematikanya? Ini Pak, jadi saya amat ini pembelajaran yang saya lakukan, anak-anak ini kurang termotivasi dengan belajar matematika dan hasil belajarnya juga
tidak terlalu bagus, kurang maksimal menurut saya Pak. Ya, jadi begitu ya. Iya. Anak kurang dalam belajar matematikanya, anak-anak kurang termotivasi ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Dedi, Bapak lakukan mengajar di dalam kelas itu seperti apa Pak? Yang saya lakukan mengajar sesuai dengan materinya, saya buka materinya, kemudian saya jelaskan, saya berikan contoh, kemudian anak mengerjakan. Tapi pas dievaluasi anak-anak tuh kurang semangat. Kurang semangat ya. Apa yang Bapak harapkan Pak supaya anak-anak ini dalam kelasnya pelajaran matematika anak-anak ini kurang bersemangat, Iya. kurang termotivasi. Bapak harapkan itu seperti apa Pak? Saya ingin itu kelas saya itu ketika belajar matematika itu anak-anak antusias, semangat, kemudian tidak tertekan. Karena matematika ini menurut mereka itu pelajaran yang paling menakutkan, sehingga karena kurang termotivasi hasilnya tidak bagus. Nah, saya ingin anak-anak itu semangatnya tinggi dan hasil belajarnya juga bagus. Berarti Bapak mengharapkan di dalam pembelajaran di kelasnya anak-anak itu memiliki motivasi ya. Tidak ada lagi anak-anak yang kurang termotivasi. Jadi berarti kalau Bapak mengharapkan seperti itu, menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan supaya anak-anak ini dapat memiliki belajar untuk matematika, apalagi matematika itu belajar matematika yang belajar yang sulit itu loh. Iya. Apa yang Bapak harus lakukan? Iya, sementara ini saya memang lagi berpikir mencari solusi agar kelas saya itu anak-anak belajar itu dengan semangat tinggi dan hasil belajarnya itu bagus. Setelah saya berpikir dan mencari solusi, sepertinya akan menarik kalau saya belajar itu menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang disukai oleh siswa dan alat peraga yang sesuai dengan materinya, Pak. Jadi dalam hal ini untuk mengatasi anak-anak yang kurang motivasi itu berarti Pak Dedi membuat media ya. Iya. Bagus itu Pak Dedi, itu yang saya jempol itu kalau Pak Dedi memiliki bisa mencari solusi seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira media seperti apa itu Pak yang Bapak ingin buat nanti dalam pembelajaran matematika? Rencana nanti ini di materi bangun ruang. Jadi saya ingin anak-anak itu terlibat langsung membuat alat peraganya. Jadi anak-anak akan membuat jenis-jenis bangun ruang yang ada seperti balok, kubus, kerucut dan sebagainya. Jadi nanti anak-anak yang akan membuatnya sendiri. Nah, dengan konsep seperti itu saya berharap nanti anak-anak itu lebih semangat dan lebih memahami konsep-konsep bangun ruang ini. Iya, aduh itu mantap, bagus itu Pak Dedi. Jadi anak-anak yang tidak termotivasi itu ternyata berarti Bapak tidak memberikan rangsangan kebutuhan belajarnya ya, dengan membuat media pembelajaran. Berarti kalau dengan membuat media pembelajaran ini maka anak-anak tadi yang tidak memiliki motivasi belajar maka dia bisa ya, ternyata bisa. Jadi Pak Dedi, kalau ternyata begitu bahwa Pak Dedi mengatasinya ternyata bisa mengatasinya ya dengan membuat media pembelajaran ya yang sesuai dengan dan anak-anak juga sendiri yang bisa membuatnya ya. Anak-anak yang akan berarti terlibat. Kan kalau kita ambil skala 1 sampai 10 itu Pak Dedi, berarti kan Bapak membuat semuanya dengan media tadi ya, membuat media sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan anak-anak sendiri yang membuatnya dalam kelasnya. Itu kira-kira itu kita ambil skala 10 terpenuhi, dan apabila Bapak Dedi kira-kira tidak memenuhinya, kita anggap itu adalah skala 0. Kira-kira skala Pak Dedi sekarang ini berada di posisi angka skala berapa Pak? Iya, yang saya bicarakan tadi itu memang kondisi ideal. Jadi memang kondisi sekarang itu belum ideal Pak. Jadi posisi sekarang itu masih di angka 6 kalau saya nilai. Oh begitu ya, masih rendah baru itu Pak Dedi ya? Masih rendah sekali Pak. Jadi berarti bisa diceritakan pada di angka 6 itu seperti apa itu Pak? Jadi angka 6 ini menurut saya karena pembelajaran saya itu masih bisa dibilang klasikal atau masih zaman dahulu lah seperti itu, menjelaskan materi, kemudian anak-anak itu diberikan tugas untuk mengerjakan soal tanpa diberikan alat peraga pendukung maupun media-media yang bisa mendukung minat dan hasil belajar siswanya. Iya, bagus sekali itu Pak Dedi ya. Berarti Pak Dedi ini
bisa membuat media dengan menggunakan alat peraga ya, alat peraga yang ini, yang konkret. Betul. Untuk anak-anak ya. Pak Dede, itu dengan strategi Pak Dede itu, apakah Pak Dede ini bisa buat sendiri atau bisa perlu bantuan Pak di sekolah kita ini? Supaya maksimal saya membutuhkan kolaborasi Pak dengan teman-teman saya, supaya begitu ya. Ada masukan, ada saran dari teman-teman, itu sangat saya butuhkan untuk membuat alat peraga ini ataupun media-media yang lain yang masih berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan, Pak. Jadi kalau Pak Dedi membutuhkan bantuan dengan teman-teman di sekolah, nanti nanti bicarakan dengan gurunya ya, Iya. Pak Dedi ya, supaya pembuatan media pembelajaran yang buat itu bisa bisa terlaksana dengan ini ya, dengan bagus. Kapan kira-kira Pak Dedi itu akan melaksanakan itu, Pak? Kalau sesuai jadwal minggu depan jadwal matematika, Pak, dan kebetulan materinya juga bangun ruang. Jadi Pak Dedi, saya berharap ini Pak Dedi dengan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat untuk membuat media keluarga itu, semoga sukses ya Pak Dedi ya. Amin, insya Allah. Ya. Pak Dedi, kita ini kan sudah melakukan pembicaraan ini ya, terkait dengan masalah pembelajaran anak-anak utamanya matematika, pelajaran matematika ya. Iya. Dari pembicaraannya Pak Dedi kita hari ini, Pak Dedi, menurut Pak Dedi apa yang Bapak dapatkan Pak dari pembicaraan kita ini? Luar biasa sekali nih obrolan kita dari tadi, berkaitan dengan diskusi pembelajaran saya di kelas, Pak. Jadi saya menemukan hal-hal baik dari diskusi kita. Pertama, kita itu harus melihat kebutuhan belajar siswa kita itu yang didukung misalnya dengan menggunakan alat peraga tadi. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa agar anak-anak termotivasi itu perlu juga media pembelajaran ataupun alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, untuk lebih maksimal dari kinerja kita butuh kolaborasi dari teman-teman rekan sejawat kita. Itu Pak Dedi yang saya harapkan dari apabila juga ini guru-guru yang lain melakukan hal seperti ini Pak Dedi. Jadi ini Pak Dedi itu kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri. Inilah intinya kita melakukan kolaborasi bersama. Kita dapat ternyata Pak Dedi masalahnya anak-anak tidak dapat meningkatkan hasil belajar matematikanya itu karena Pak Dedi tidak menyahuti kebutuhan belajarnya ya. Dengan membuat media pembelajaran tadi yang sesuai kebutuhan belajarnya. Apalagi ini matematika yang harus memang real membuat medianya supaya bisa bagaimana menghitung ya. Saya bisa menghitung anak-anak itu sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswanya. Sukses Pak Dedi ya. Iya, terima kasih nih Pak Asbar. Amin, terima kasih ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita akan saya lihat lagi Pak setelah selesai ini Pak ini Bapak melaksanakannya. Siap, tentu saya ingin ngobrol lagi nih dengan Pak Asbar setelah saya aplikasikan rencana kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang baru perlu kita diskusikan kembali, Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Dedi. Iya, terima kasih banyak ini waktunya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Asbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Dedi. Selamat datang lagi Pak. Oh iya Pak. Gini Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak, walaupun dalam suasana bulan puasa, bulan suci Ramadan, tetapi ya Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan coaching Pak, sebelumnya kan pernah kita lakukan berdua itu pra-observasi Pak ya, baru kemarin saja ya, baru kemarin saja kita lakukan. Nah terkait dari situ kan saya menyampaikan lebih awal memang bahwa setelah Bapak melakukan coaching bersama dengan teman Bapak, itu ada lagi kita akan jumpa kembali lagi. Nah, kita akan jumpa lagi. Teman saya Pak Dedi ya, itu. Dan untuk menanyakan bagaimana pelaksanaan coaching yang Bapak telah lakukan. Dan kebetulan juga saya mengamati langsung tadi Pak. Pertanyaannya Pak begini, apa yang sebenarnya Bapak sudah lakukan ketika tadi melakukan percakapan coaching terkait dari indikator pencapaian yang sudah Bapak rencanakan di awal tadi? Ya, jadi Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan praktik coaching bersama Pak Dedi. Dalam hal ini saya sebagai coachnya dan Pak Dedi sebagai coachnya. Saya sudah menerapkan
kompetensi saya sebagai coach yaitu hadir penuh. Saya hadir penuh dalam praktek coachingnya, kemudian mendengarkan apa yang menjadi masalah dari Pak Dedi, dan saya mengembangkan kompetensi diri Pak Dedi dengan mengajukan beberapa pertanyaan Pak yang berbobot. Oh ya, jadi ada 3 Pak ya? Ada 3 Pak. Kompetensi yang Bapak tadi sampaikan tadi mengenai kehadiran penuh atau presence, terus aktif, terus pertanyaan yang Mendengarkan aktif Pak. ya mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot. Ya, mohon maaf ini Pak, berdasarkan dengan pengamatan saya, ini sharing juga ini Pak sebenarnya supaya bahan bagaimana bisa meningkatkan kompetensi. Tidak apa-apa Pak, karena sebenarnya juga tadi waktu Bapak hadir pada saat saya coaching itu sebenarnya saya malu-malu juga itu. Saya tidak sampai Iya. sebagai manusia pasti ada kekurangannya Pak. Iya. Jadi berdasarkan dengan pengamatan saya Pak tadi, ya syukur alhamdulillah sebenarnya bagus sekali sebenarnya tadi Pak Bapak melakukan coaching bersama dengan temannya, karena mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab di sini itu sudah sesuai, itu yang alur tirta Pak ya. Iya, alur tirta, Pak. Sudah sesuai dengan alur tirta. Namun ini mohon maaf Pak, ini Pak Asbar ini kan terkait dengan praobservasi yang kemarin saja kita lakukan. Itu kan ada satu kompetensi yang secara spesifik yang Bapak nanti akan kembangkan pada saat lakukan pada saat coaching. Kalau menurut saya Pak, itu mengenai pertanyaan berbobot ya Pak. Iya, betul itu Pak, betul. Pertanyaan berbobot. Mengenai pertanyaan berbobot. Nah, kalau menurut pengamatan saya tadi Pak, ini ya sudah terlaksana sih, sudah lumayan bagus sih. Cuman kalau menurut saya supaya Bapak bisa lebih meningkatkan lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya tadi ini bisa dia menggali potensinya dengan pemikiran secara terbuka, sehingga semua hal-hal permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut bisa mengungkapkan semuanya. Karena ini ada umpan balik dari pertanyaan berbobot tadi. Iya Pak, betul. Jadi mungkin Bapak bisa lebih tingkatkan lagi lah bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot supaya si coach ini bisa menggali betul-betul informasi apa yang sebenarnya yang dialami oleh si coach. Itu saja sih sebenarnya Pak, yang lain sudah bagus sekali. Terima kasih Pak. Ini gunanya Pak kita melakukan coaching dan Bapak mengamati saya. Iya, jadi saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saya. Yang tahu itu adalah Bapak, karena Bapak mengamati saya Pak. Alhamdulillah Pak, syukur alhamdulillah. Saran itu saya akan saya kembangkan lagi Pak. Mudah-mudahan di kemudian hari kompetensi ini saya dapat tingkatkan lagi Pak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Satu lagi pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ingin mengembangkan secara spesifik, itu kan ada satu tadi pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk kedepannya Pak ini, apalagi yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi inti coaching Bapak? Ya, jadi selain memang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, memang ini agar seperti Bapak sudah uraikan tadi, agar kompetensi diri dari seorang coach itu bisa dia temukan sendiri masalahnya. Itu yang perlu saya gali kepada dia. Juga memang saya harus hadir penuh Pak di situ. Jadi saya harus berada di sini bersama Pak Dedi. Saya tidak memikirkan hal-hal yang supaya saya fokus pada masalahnya Pak Dedi Pak. Jadi saya harus hadir penuh. Oh, jadi jadi ketika kompetensi ini maksudnya lebih dimaksimalkan lagi. Oh iya betul ya. Jadi kehadiran penuhnya, pertanyaan yang berbobotnya, dan yang satu apalagi tadi Pak? Aktif. Mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan aktif. Iya. Saya mendengarkan secara aktif ya. Jadi ada 3, nanti akan dikembangkan lebih meningkat lagi. Oke Pak. Terima kasih Pak dengan pertemuan pada hari ini dari pra-observasi dan sampai dengan observasi, dan yang terakhir pada hari ini yaitu setelah melakukan pasca observasi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nantinya kedepannya nanti dengan pertemuan 2 hari selama ini bersama dengan Bapak,
kompetensi coachingnya lebih meningkat lagi Pak. Itu yang kita Terima kasih banyak, harapkan. Pak. Terima kasih nih Pak. Dengan harapan juga supaya ilmu yang didapatkan ini bisa diimbaskanlah kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah mungkin. Bisa Pak ya? Boleh Pak, boleh. Iya. Jadi terima kasih Pak. Nanti sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan saya siap untuk bersama dengan Bapak apabila Terima kasih Pak. Bapak Saya yang lagi. ucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah menilai saya, mengamati saya, melakukan praktik coaching untuk kebaikan untuk saya juga Pak, supaya masalah-masalah yang terjadi di sekolah, utamanya untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini Pak. Iya, jadi supaya bisa kita temukan persoalan masalah-masalah itu kita bisa temukan oleh dari gurunya sendiri. Ya. Terima kasih banyak nih Pak. Oke, makasih banyak juga Ya, Pak. Sampai terima kasih, jumpa Pak. berikutnya. Oke. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Zainal hari ini? Ya kabarnya Pak, sebenarnya 3 hari ini saya sakit Pak sebenarnya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah mulai agak baikan Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk bercakap-cakap dengan Pak Dedi ya bisalah. Baik, terima kasih nih Pak Zainal atas waktunya. Ya. Saya dengar Pak Zainal akan melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawatnya. Betul sekali Pak. Dengan Pak siapa Pak? Oh, dengan teman saya Pak, rekan di sekolah itu namanya Pak Asbar. Oh, dengan Pak Asbar. Baik, rencananya kapan ini untuk melaksanakan coaching? Jadi saya sebenarnya sudah ketemu dengan Pak Asbar sebelumnya dan saya sudah atur jadwal sebenarnya lusa lah insya Allah saya akan Lusa ya. melakukan itu. Oke, baik. Pak Zainal, saya selaku observer. Iya. Sebelum Pak Zainal melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Iya Pak. Ya. Yang pertama di proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang Pak Zainal inginkan? Kompetensi yang saya inginkan nantinya itu Pak ada 3 Pak kompetensi ya. coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya. dan apa lagi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan Iya, aktif. Jadi ada 3. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin Pak Zainal kembangkan. Nah, dari 3 kompetensi itu secara spesifik yang ingin Pak Zainal kembangkan itu kompetensi apa Pak? Dari ketiga ini mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya. Oke, baik. Jadi Pak Zainal ini akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik di mendengarkan dengan aktif. Apa indikatornya Pak untuk keberhasilan mendengarkan secara aktif ini? Oh ya Pak, dengan mendengarkan aktif ini saya berpikir begini Pak, dengan mendengarkan aktif ini saya memang betul-betul bisa mendengarkan secara aktif tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach nantinya, sehingga dia betul-betul dia menyampaikanlah segala permasalahan yang ada. Nah, dari secara mendengarkan aktif itu sehingga timbullah pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena saya bisa mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat juga membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coachnya nanti bisa juga memberikan informasi yang lebih jelas tentang permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, baik Pak Zainal. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti akan memicu pertanyaan yang berbobot. Memicu pertanyaan yang berbobot, betul. Baik, ya itu mungkin Pak Zainal yang kita perlu diskusikan sebelum Pak Zainal melakukan observasi. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan dengan maksimal dan insya Allah juga saya hadir di proses coaching yang Pak Zainal lakukan untuk mengamati proses coaching yang Pak Zainal lakukan. Oh iya Pak, bisa Pak. Bisa. Iya. Jadi terima kasih nih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi lancar, sukses coaching yang akan Pak Zainal lakukan. Oke Pak, ya makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ih, Pak Asbar. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Bagaimana kabarnya nih, Pak Asbar? Alhamdulillah baik ini Pak. Oh iya. Pada pertemuan ini mungkin ada sesuatu ya yang ingin disampaikan Pak Asbar. Iya betul ini Pak. Saya datang ini ada yang saya ingin sampaikan. Tapi apa tidak mengganggu ini Pak? Mungkin saya mengganggu waktunya? Tidak Pak, kebetulan ini kan, mungkin Pak Asbar lupa ya, hari pertama ini kan hari pertama puasa, lagi libur Pak ya. Betul. Jadi saya ambil waktu juga refreshing juga pada hari ini juga. Jadi untuk ngobrol-ngobrol saya kira tidak ada masalah Pak.
apa Pak masalahnya mungkin bisa diceritakan? Ini Pak, masalah saya di dalam kelas Pak. Masalah saya Pak di dalam kelas. Iya. Siswa saya itu Pak tidak dapat hasil belajarnya itu Pak kurang. Hasil belajarnya kurang Pak. Oh, ada permasalahan di kelas, hasil belajarnya kurang. Bisa diperjelas Pak, hasil belajarnya kurang seperti bagaimana maksudnya Pak? Iya, jadi setelah saya melakukan penilaian, evaluasi hasil belajar siswa, rata-rata Pak siswa saya itu tidak cukup 80%. Iya. Iya, di bawah, banyak yang bawa nilai hasil belajarnya Pak di bawah KKM. Oh, jadi nilainya ini anak-anak tidak sesuai deh dengan harapan sebenarnya. Iya, Tidak sesuai, Pak. dibawa dari standar sekali ya, standar KKM-nya. Betul. Terus terkait dari itu, apa sebenarnya sih Bapak yang Bapak harapkan sebenarnya dari situ? Ya, jadi Pak, saya ini menginginkan hasil belajar IPA yang saya ajarkan di kelas itu Pak dapat meningkat Pak. Ya, jadi apa yang saya ajarkan, apalagi ini Pak pelajaran IPA yang menjadi materi yang mau diujiankan Pak. Oh, jadi materi, oh ya dia pelajaran IPA yang mau diujiankan Pak. Jadi kondisi idealnya itu bagaimana supaya siswa ini dapat mendapatkan nilai yang lebih meningkat lagi Pak. Betul Pak. Terkait dari itu Pak, apakah ada strategi atau hal-hal yang mungkin Pak Asbar pernah lakukan di dalam kelas seperti apa Pak? Seperti itu mungkin kegiatan-kegiatan lah pada saat proses pembelajaran mungkin bisa diceritakan. Iya Pak, jadi saya sudah lakukan pembelajaran di kelas saya itu Pak dengan menggunakan media pembelajaran. Iya. Ya, jadi dan menerapkan model-model pembelajaran di mana siswa itu saya harapkan di dalam pembelajaran saya itu dengan diskusi Pak. Yang melalui diskusi itu anak-anak itu dapat meningkat hasil belajarnya. Iya, Dan diskusi. saya juga Pak membuat media pembelajaran. Cuman itu Pak, itu belum meningkat hasil belajarnya. Iya, belum meningkat hasil belajarnya. Iya betul Pak. Oh, jadi sebenarnya bagus sih sebenarnya nih Bapak ini sudah ada beberapa sih upaya-upaya yang dilakukan di dalam kelas supaya dengan harapan siswa ini nilainya bisa meningkat. Tapi ini Pak, mungkin saya perlu tanyakan dulu model pembelajaran atau media pembelajaran yang seperti apa sih sebenarnya Bapak yang Bapak lakukan itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya itu pas saya sudah melakukan itu menggunakan media dan menerapkan pembelajaran yang aktif dengan diskusi kelompok. Harapannya itu bisa meningkat Pak, tetapi ternyata itu Pak tidak meningkatkan hasil belajar. Itu yang saya lakukan. Jadi mungkin ini Pak yang saya akan melakukan melalui perbincangan kita ini. Saya akan melakukan itu Pak dengan membuat di diskusinya Pak. Saya ingin kembangkan lagi diskusinya. Oh, Ya, diskusi. diskusinya itu saya ingin membuat LKPD Pak. Di mana LKPD-nya itu Diskusi. memiliki memenuhi kebutuhan gaya belajar Pak. Itulah mereka Pak, mungkin siswa-siswa yang 80-20% ini Pak tadi Pak tidak meningkat hasil belajarnya karena mungkin kebutuhan belajarnya itu Pak tidak saya penuhi. Jadi saya akan buat LKPD, kendati saya sudah buat ini Pak media pembelajaran dan saya sudah ciptakan itu Pak pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi LKPD-nya saya tidak penuhi kebutuhan belajar mereka Pak yang lainnya ini. Nah, jadi saya membuat LKPD Pak. Jadi ada beberapa nantinya yang Bapak nanti akan lakukan ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini tadi, yaitu terkait dengan seperti diskusi, LKPD dan memenuhi gaya belajar murid ya, Iya, Pak, yang buat Bapak LKPD nanti itu, akan Pak. lakukan. Nah, begini Pak, jadi indikatornya setelah membuat media-media pembelajaran tadi yang bisa mengakomodirlah segala kebutuhan belajar murid, termasuk juga LKPD-nya dan diskusinya tadi. Nah, kalau misalkan skala 1 sampai 10. Iya. Nah, skala 1 sampai 10, misalkan 10 itu adalah terpenuhi semuanya dan 0 itu adalah belum terpenuhi sama sekali. Nah, kondisi Bapak sekarang kira-kira di skala berapa sih sekarang? Saya ini Pak, saya rasa diri saya baru di skala 7 Pak ini. Iya. Oh, di skala 7. Iya. Boleh diceritakan Pak skala 7 Iya, seperti apa? jadi ini Pak, ini yang menjadi masalah saya mengajar di dalam kelas karena siswa itu belum
tuntas secara klasikal ini KKM-nya Pak. Jadi belum memenuhi hasil belajar siswa, belum meningkat hasil belajarnya. Kan nanti saya sudah memiliki membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, juga saya membuat media pembelajaran, tetapi LKPD-nya ternyata ini Pak saya belum. Jadi ini saya rasa masih baru 7, iya. Jadi baru 7 ini. Saya LKPD ini Pak yang saya akan. Oh ya, jadi itulah maksudnya belum sempurna lah nilai 10 karena dari beberapa ini, tadi Pak, upaya yang dilakukan mungkin hanya ini, satu yang belum terlaksana, LKPD-nya. LKPD ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Pak LKPD-nya bisa juga tuntas dilaksanakan di proses pembelajarannya nanti. Nah, begini Pak, ini kan tentu saja mungkin bukan sesuatu pekerjaan yang menurut saya mudah lah mungkin. Mungkin perlu membutuhkan bantuan, barangkali ini perlu membutuhkan bantuan. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak memerlukan bantuan, siapa sih kira-kira yang bisa dilibatkan barangkali di teman sekolah Bapak? Betul itu Pak guys. Jadi ini kebetulan ini materi IPA. Saya ingin melibatkan ini Pak teman-teman rekan-rekan guru mata pelajaran IPA. Iya. Supaya apa yang saya persoalan masalah meningkatkan hasil belajar siswa ini, juga teman-teman saya bisa meningkatkan hasil belajarnya Pak. Jadi saya akan melibatkan Pak teman-teman saya guru IPA untuk membuat LKPD secara bersama-sama. Jadi kami buat secara kolaborasi dengan teman-teman. Oh ya, bagus sekali Pak. Jadi bagus, memang perlu Pak kolaborasi. Apalagi ini kan sesama IPA ya tentu saja samalah materinya. Apa yang dialami dalam proses pembelajaran kurang lebih samalah karena sama-sama jurusan. Bagus sekali itu Pak. Pertanyaannya Pak, kapan sih bisa dilakukan itu? Iya ini Pak, saya ingin tidak mau lama-lama ini masalah saya di kelas ini Pak, supaya masalah saya meningkatkan hasil belajarannya dan sesuai dengan KKM-nya, jangan lagi ada yang kurang dari KKM yang belajar. Segera ini Pak, besok saya akan kolaborasikan dengan guru-guru mata pelajaran di rumpun mata pelajaran saya Pak. Oh jadi besok Pak ya? Besok. Mudah-mudahan. Karena rencananya Pak minggu depan saya akan terapkan ini. Iya minggu depan ya? Rencana minggu depan saya langsung akan terapkan. Rencananya minggu depan. Jadi saya berharap supaya mudah-mudahan nanti minggu depan pada saat Bapak berhadapan lagi dengan siswa, apa yang menjadi kendala pada hari ini, insya Allah nanti ke depannya sudah bisa terpenuhi semuanya. Dengan harapan juga tentunya adalah bagaimana nilai daripada peserta didik tadi ini bisa meningkat. Itulah yang utama sebenarnya yang diharapkan. Amin Pak, terima kasih Pak. Berhasil Pak ya. Amin Pak. Pak Asbar, gini, setelah perbincangan pada hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan sebenarnya? Iya, jadi ternyata itu Pak, itu masalah saya tentang hasil belajar siswa yang kurang itu, ternyata saya melalui perbincangan kita nih Pak, saya bisa temukan solusinya. Iya, saya bisa temukan solusi. Ternyata saya anggap diri saya membuat pembelajaran yang berpusat pada murid dan membuat model media pembelajaran itu tidak cukup Pak. Saya harus lihat aktifkan lagi di kegiatan belajarnya, di kegiatan kelompoknya itu Pak dengan membuat LKPD. Mana dengan LKPD itu saya dapat memenuhi gaya belajar baik siswa, membuat pertanyaan-pertanyaan dan membuat pembelajaran kegiatan pembelajaran itu yang memenuhi gaya belajar siswa, video, audio, visual dan kinestetik Pak. Sehingga itu kira-kira yang 20% itu tuh Pak tidak meningkat. Iya, jadi harapan saya secara klasikal meningkat hasil belajar siswa anak saya Pak. Iya. Menjadi 100%. 100%, mudah-mudahan 100% Pak. Mantap Pak. Jadi ya itulah kita harapan bersama sebenarnya ini tujuan pendidikan juga seperti itu, bagaimana kita bisa menuntun murid kita supaya bisa mencapailah kemerdekaan, keselamatan dan kebahagiaan pada dirinya. Nah itulah sebenarnya sebagai tugas guru, bagaimana kita bisa menuntun sebaik-baiknya. Terkait dengan itu Pak, saya ini tambah penasaran ini sebenarnya ya Pak, seperti bagaimana sih refleksinya nantinya pada saat nanti Bapak telah melakukan semuanya tadi ini, apa yang menjadi kendala pada hari ini bisa nanti dipenuhi pada saat proses pembelajaran berikutnya. Saya ini tambah penasaran Pak, ingin mendengar lagi cerita berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu lagi supaya saya bisa mendengar apa Pak sih hasil daripada pertemuan di hari ini sebenarnya. Iya. Terima kasih nih Pak, dengan perbincangan kita ini saya dapat menemukan solusi nih Pak. Iya. Oke, sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana tadi setelah melaksanakan coaching, perasaannya Pak Zainal bagaimana? Perasaan saya ya merasa senang lah. Alhamdulillah. Ya. Hasilnya karena coaching ini saya rasa adalah salah satu bentuk kolaborasi, bisa sharing ilmu, jadi saling melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi langsung saja ke Pak Zainal sesuai dengan perbincangan kita sebelum supervisi, bahwa setelah supervisi kita akan berdiskusi kembali terkait dengan pelaksanaan observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching Pak Zainal. Yang pertama, apa yang sudah Pak Zainal lakukan pada saat coaching sesuai dengan indikator pencapaian Pak Zainal di awal obrolan kita? Iya. Jadi saya masih ingat sekali Pak, di awal obrolan kita atau praobservasi. Iya, praobservasi itu kan ada 3 ya kompetensi coaching kalau saya tidak salah saya sampaikan sama Bapak, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3-tiganya itu Pak. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Zainal ini sudah melakukan dari 3 kompetensi coaching ya. Hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Zainal, alhamdulillah juga tadi kalau saya amati luar biasa sekali proses coaching yang Pak Zainal lakukan. Namun ada beberapa catatan ini dari observer. Tadi sesuai dengan fokus pengembangan Pak Zainal itu mendengarkan aktif. Pak Zainal berdasarkan pengamatan saya tadi sudah melakukan hal itu dan sudah sangat baik, dan ini harapannya terus ditingkatkan lagi, karena dengan demikian Pak Zainal itu lebih bisa menggali ide-ide yang akan disampaikan oleh coachingnya Pak Zainal. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Iya, jadi itu Pak Zainal kalau menurut saya sudah luar biasa sekali. Nah terakhir Pak Zainal, di akhir obrolan kita, kira-kira nih tadi kan Pak Zainal sudah bagus mendengarkan aktifnya. Ke depan kompetensi apa lagi nih yang akan ditingkatkan? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi insyaallah nanti ke depannya Pak, yang saya ingin kembangkan lagi itu kehadiran penuhnya, presence-nya. Presence ya. Presence-nya. Terus yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Jadi nanti ke depannya 2 terpenuhi ini, berarti 3 kompetensi yang saya miliki itu sudah mantap Pak. Jadi kalau sudah 3-tiganya berarti Pak Zainal sudah kompeten menjadi coaching. Betul sekali Pak. Baik, itu saja Pak Zainal yang yang kita diskusikan. Mudah-mudahan ke depan Pak Zainal terus mengembangkan kompetensinya Pak Zainal dalam hal ini sebagai coach, agar bisa memberdayakan teman-teman di sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Zainal. Kita ketemu lagi di agenda berikutnya. Oke Pak, makasih banyak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi saya ini datang Pak sebagai pengamat. Ya, baik, saya dengar ini Pak Dedi akan melakukan praktek coaching. Betul. Bersama, bisa disebutkan siapa temannya Pak yang mau di coaching? Rencana ini akan coaching dengan Pak Zainal, guru PPKN. Jadi sebelum melakukan coaching, saya sebagai pengamat akan melihat bagaimana proses coachingnya ya Pak ya, Dedi ya. Terkait dengan penilaian yang akan Bapak saya akan nilai tentang bagaimana Bapak melakukan coaching ya. Apa kompetensi Bapak untuk melakukan coaching Pak? Baik, sesuai dengan kompetensi coaching yang saya miliki itu ada 3 Pak. Yang pertama itu presence, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 ternyata ya? Iya, 3. Bagus itu Pak Dedi, kompetensi itu supaya bisa dikembangkan ya. Ya. Kira-kira Pak Dedi, dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang Bapak anggap secara spesifik ingin diobservasi?
Baik Pak, jadi pada kesempatan coaching kali ini saya ingin lebih spesifik meningkatkan kompetensi coaching saya pada kompetensi presence Pak, di mana saya itu harus hadir penuh pada proses coaching itu. Jadi Iya. Bapak ingin kembangkan itu adalah hadir penuh. Hadir penuhnya. Iya, atau princess ya. Iya. Jadi bagus itu Pak Didi. Jangan kita kita sendiri yang menggali yang akan mencarikan solusi, tapi dari yang kita coaching ya. Coachingnya, Iya. iya. Jadi apa indikatornya Pak Didi setelah kalau secara spesifik Bapak kompetensi yang mau dikembangkan adalah Presence. hadir princess. Iya, Apa jadi- indikatornya Pak? Indikator dari presence ini yang ingin saya tingkatkan adalah ketika badan saya, pikiran, kemudian hati saya itu selaras dengan obrolan coaching yang saat itu berlangsung. Jadi fokusnya ke obrolannya sehingga pikirannya tidak kemana-mana. Kemudian hati saya juga memang fokus kepada si coach yang akan kita kembangkan gitu Pak. Bagus itu Pak Dede. Jadi di dalam coaching nanti Bapak memang harus hadir di situ. Jangan pada saat coaching Bapak memikirkan lain. Iya. Ada pada saat di situ kegiatannya melakukan coaching ternyata pikirannya masih membawa pikiran-pikiran yang lain. Jadi Pak, dalam kita coaching. harus Saya berharap ini Pak Dede, ketika Bapak melakukan coaching, kapan itu Pak rencananya ini akan melakukan coachingnya ini? rencana sesuai jadwal dengan Pak Zainal kemarin tanggal 25 hari Sabtu. Oh, tanggal 25 Pak Dede ya. Jadi nanti ini tanggal 25 itu Pak saya akan hadir siap, Pak. untuk melihat bagaimana praktek coachingnya Pak Iya, ya. saya tunggu Terkait Pak dengan kehadirannya. kompetensi itu ya. Iya. Nah, jadi semoga Pak Bapak melakukan coaching dengan berhasil ya. Siap, insya Allah. Terima kasih Pak ini Iya. atas kunjungannya dan saran-saran yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama. Pak. Sampai jumpa Pak di pertemuan berikutnya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk nih Waalaikumsalam sepertinya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah sudah baik-baik Pak. Saya ingat sekali Pak, 3 hari yang lalu kita ketemu ya. Oh iya, Iya, saya sempat sampaikan bahwa saya kondisi sakit tapi sekarang sudah sehat. alhamdulillah. Iya. Jadi tumben ini Pak Zainal berkunjung. Ada sesuatu? Ada sih sebenarnya Pak. Tapi kalau misalkan Bapak mengizinkan, mungkin ada sesuatu hal yang penting lah yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Ingin saya bicarakan gitu. Oh iya, untuk Pak Zainal, insya Allah lah. Begini Pak, saya kan perwalian di kelas 92. Dan dua. Nah, di kelas 92. Nah, pada saat saya masuk mengajar sebenarnya bukan cuma saya saja, dari informasi dari guru-guru lain juga. Ada satu anak ini itu malas sekali datang di sekolah. Malas datang sekolah. Malas sekali datang di sekolah. Saya selalu sih mengingatkan, cuman begitulah juga anak ini. Yang pastinya adalah biasa datang 1 hari dalam 1 minggu atau 2 kali dalam seminggu, begitu berulang-ulang sampai dalam 1 semester ini sih. Sebenarnya semester yang lalu ya agak baik sih Pak, baru semester ini terjadi. Iya, jadi itu ya yang ingin Pak Zainal obrolkan tentang ada siswa yang malas hadir. Ya, apa yang Pak Zainal harapkan nanti dari obrolan kita ini? Yang saya sangat harapkan itu Pak, sebagai perwaliannya tentunya bagaimana supaya perwalian itu sebagai seorang guru lah begitu, menginginkan menuntun anaknya, peserta murid itu supaya bisa lebih baik lagi lah Pak. Ya, itu yang paling utama. Jadi terutama masalah kehadirannya. Jadi saya inginkan sekali itu Pak, anak yang malas tadi ini, yang 1 orang tadi itu namanya sebenarnya Anugrah Pak. Anugrah. Ya, Anugrah. Itu Anugrah bisa rajin lah seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya. Begitu, itu yang saya harapkan sekali Pak. Ya, jadi luar biasa ya. Memang tugas guru ini tentu menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dalam hal ini Pak Zainal ingin Anugrah ini menjadi rajin kembali datang ke sekolah. Selanjutnya Pak Zainal, mungkin Pak Zainal sudah bisa ceritakan selama ini Pak Zainal sudah melakukan upaya apa nih terhadap Anugrah agar bisa rajin ke sekolah? Ya, sebenarnya sih ada sih beberapa upaya sih yang saya lakukan terkait dengan si anak ini tadi, tapi mungkin belum sempurna mungkin lah. Yang saya lakukan itu Pak biasanya
itu adalah saya mendekati si anak ini, jadi pendekatan secara persuasif lah begitu. Pendekatan personal ya. Iya, secara personal. Kenapa sih si anak ini sering terlambat? Iya. Terus alternatif yang saya lakukan juga itu Pak, sudah beberapa kali sih saya mengirim surat ke orang tuanya. Iya. Nah, saya mengirim surat kepada orang tuanya, tetapi informasi surat ini saya tidak tahu apakah sampai atau tidak. Yang pasti orang tuanya belum sempat sih datang di sekolah, mungkin kesibukan lah atau apalah gitu. Iya, insya Allah ya Pak Zainal ini sudah ada upaya yang dilakukan Iya. untuk muridnya ini. Betul. Kira-kira ada lagi tidak upaya-upaya yang akan Pak Zainal lakukan ini untuk menjadikan anugerah ini menjadi siswa yang rajin kembali? Nah itu lagi Pak, itu yang saya pikirkan memang, iya. Karena saya pikir yang kedua upaya saya tadi ini adalah belum maksimal lah menurut saya. Jadi saya berpikir begini, nantinya saya sudah mengajak sebenarnya ini ada kolaborasi lah bersama dengan guru BK, bimbingan konseling. Kolaborasi ya. Ya, kolaborasi. Jadi rencananya nanti Pak ini selain dari bersurat tadi itu saya mencoba dulu, saya masuk di ruangannya Bapak Kepala Sekolah meminta izin. Minta izin. Kalau misalkan diizinkan, insya Allah Pak, saya berdua dengan guru BK ini, saya rencananya akan berkunjung ke rumahnya siswa tadi ini yang malas tadi, untuk mengetahui lebih jelas lah apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarganya, mungkin pengaruhnya atau di mana. Oh iya, Masya Allah ya, luar biasa rencananya Pak Zainal ini. Iya. Pak Zainal, kalau Pak Zainal nilai ini upaya-upaya yang sudah dilakukan dari posisi 0, ya kalau 0 itu mungkin belum sama sekali, sampai 10 yang itu sudah maksimal betul. Posisi Pak Zainal ini ada angka berapa sekarang? Mungkin 7 deh Pak. 7 ya? Iya. Ya, jadi posisi 7. Nah dari posisi 7 ini akan ditingkatkan ke angka berapa Pak? Saya ingin meningkatkan angka 10 Pak. Oh Masya Allah, jadi angka yang maksimal ya Iya Pak betul. Zainal. Jadi dari angka 10 ini yang akan Pak Zainal capai, kira-kira kapan Pak Zainal akan eksekusi? Oh ya, jadi begini, insya Allah Pak, ini kan maksudnya dekat-dekat ini kan mau ujian. Iya. Ya, jadi ujian sekolah yang berbasis digital Pak untuk kelas 9 tingkat SMP. Nah ini ada kekhawatiran, semakin bertambah kekhawatiran saya, jangan sampai nanti pada saat USBD nanti si anak ini tidak hadir. Jadi dalam waktu dekat inilah, karena ujian USBD itu kalau saya tidak salah Pak tanggal 3 April 2023. Iya. Jadi sebelumnya itu saya berusaha untuk secepatnya untuk menemui orang tua siswa ini untuk lebih mengetahui, betul-betul menggali informasi yang lebih jelas. Kenapa si anak ini malas datang di sekolah. Nah begitu. Setelah itu, setelah saya mendapatkan informasi dari orang tuanya, ini tentu saja adalah yang saya inginkan itu adalah menginginkan supaya ada pembinaan dari dua pihak lah, dari pihak orang tua atau keluarga dan dari pihak sekolah. Jadi pagi-pagi misalkan Pak begini, mungkin orang tua ini harus mengingatkan kepada anaknya untuk memperhatikan sekolahnya, pagi-pagi harus berangkat ke sekolah. Dan informasi-informasi penting tadi ini yang saya dapatkan juga, ya tentu saja saya akan menyampaikan kepada rekan guru saya bahwa oh ternyata permasalahan si Anugerah tadi ini malas sekolah karena ada permasalahan-permasalahan yang memang membuat dia harus malas pergi di sekolah, karena terutama misalkan mungkin keadaan ekonominya, keadaan ekonominya yang menurut penyampaiannya orang tuanya. Jadi seperti itu nanti saya akan sampaikan. Baik, jadi sebelum ujian ya rencananya Pak sebelum Zainal. ujian. Pak Zainal ini akan eksekusi sendiri atau akan mengajak rekan-rekannya lain? Ini sebenarnya ini bukan persoalan yang mudah sebenarnya. Menurut saya di antara beberapa permasalahan yang terjadi ini adalah termasuk masalah besar sih sebenarnya. Jadi tentunya permasalahan ini adalah saya harus melibatkan dengan teman. Saya harus melibatkan dari teman. Jadi yang pertama itu adalah sebagai selaku kepala sebagai wali kelas. Terus yang kedua itu adalah sangat berperan aktif juga adalah guru BK-nya yang selalu mengingatkan terus untuk melakukan suatu pembinaan. Terus dan seluruh guru bidang studi, seluruh guru bidang studi ya harus juga mengambil peran dalam hal menangani persoalan ini, anak ini yang malas belajar datang di sekolah.
Jadi Baik. semua guru lah, semua Iya. warga sekolah gitu. Masya Allah luar biasa. Jadi Pak Zainal akan berkolaborasi ya dengan Iya, apa namanya pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan perkembangan peserta didik di sekolahnya. Baik Pak Zainal, kita sudah berada di ujung obrolan kita. Kira-kira dari obrolan kita tadi yang sudah luar biasa sekali, apa yang sudah Pak Zainal dapatkan? Nah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Tadinya itu saya buntu sih sebenarnya berpikir Ya, apa sih yang harus saya lakukan. Tapi setelah Bapak betul-betul menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan, Ya. timbullah solusi saya. Jadi Allah. saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tadinya itu hanya 2 saja yang saya lakukan, itu secara personal saya mendekati si anak ini, Iya. tapi kondisinya di sekolah ini Pak, di Iya. sekolah. Terus yang kedua mengirim surat kepada orang tuanya. Nah, bertambah lagi setelah Bapak tadi memberikan pertanyaan yang sangat menggali potensi saya untuk memberikan jawaban, yaitu mengunjungi orang tua siswa. Mengunjungi orang tua siswa, sehingga dengan mengunjungi orang tua siswa ini saya dapat mengetahui informasi yang lebih betul-betul jelas lah. Ya. Apa sih permasalahannya, apa sih kendala, atau apa yang menyebabkan si anak ini terlambat. Karena informasi yang paling jelas itu tentu dari pihak keluarga lah yang tahu si anak ini. Jadi itu sungguh luar biasa lah menurut saya. Nantinya mudah-mudahan bisa berhasil Pak dari rencana itu semua. Iya, luar biasa ya Pak Zainal. Pak Zainal, tentu kita berharap nanti saya ingin dengar kabar lagi ke depan bagaimana iya, Pak. Sangat hasilnya dari rencananya Pak Zainal ini. Iya, saya sangat senang sekali Pak ini Pak. Iya. Saya sangat senang sekali, mudah-mudahan Pak nanti ke depannya ada jumpa-jumpa lagi Pak. Siap. Itu bahan refleksi juga saya Ya. Pak. Apa yang saya mau rencanakan, aksi nyata saya untuk mengantisipasi persoalan anak-anak yang terlambat tadi ini, nanti saya akan ceritakan sama Bapak. Apa Siap. sih, apakah berhasil? Ditunggu atau apa. kabarnya Pak Zainal. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu saya tingkatkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zainal ini Ya, atas sama-sama kunjungannya. Pak. Semoga apa yang sudah Pak Zainal rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, makasih Pak. Ya, sampai jumpa berikutnya Pak. Terima kasih. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, sehat. Ya, jadi tadi baru melaksanakan kegiatan praktek coaching ya? Betul Pak, tadi alhamdulillah sudah selesai praktek coachingnya bersama Pak Zainal, rekan sejauh di sekolah. Ya, jadi setelah melakukan praktek coaching, kebetulan saya ada di situ dalam kegiatannya sebagai Iya. pengamat. Saya memantau kegiatan coachingnya. Apa yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coachingnya Pak? Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi selama proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu apa yang sudah saya lakukan, yaitu diantaranya bagaimana saya itu bisa hadir penuh, ya. present istilah lainnya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mendengarkan dengan aktif apa-apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga, saya sudah berusaha untuk menyampaikan atau menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi dalam praktik coaching tadi saya melihat benar alur Tirta ya. Iya. Jadi di situ Bapak hadir penuh dalam kegiatan praktik coachingnya. Juga saya melihat memantau tidak banyak berbicara tetapi mendengarkan aktif Iya. ya, sebagai pendengar yang aktif dan dapat menumbuhkan coachingnya, itu menjadi mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya saya lihatnya kali sangat berbobot Pak Dede. Iya. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan Pak? Iya, di awal observasi, sebelum observasi saya menyampaikan ke Bapak bahwa saya fokusnya itu hadir penuh, dan alhamdulillah saya sudah berusaha dan menurut saya sudah tercapai. Kemudian untuk selanjutnya yang masih ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan, berarti kompetensi yang Bapak ingin kembangkan lagi itu menjadi pendengar aktif Ya, dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Iya. Pak. Semoga itu Pak, itulah intinya kita melakukan diskusi seperti ini. Jadi apa yang menjadi kekurangan kita menjadi apa itu bisa menjadi refleksi kita Iya. supaya bisa kita kembangkan lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Dedi, Iya. semoga Bapak dapat meningkatkan kompetensinya lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Asbar atas masukan-masukannya. Akan saya jadikan ini adalah sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya dalam
melakukan praktek coaching terhadap rekan sejawat saya di sekolah. Semoga ke depan lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan masukan-masukannya. Sukses ya Pak Dedi ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak.